Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur dengan pertolongan Tuhan kita sudah melewati tahun 2020 sekalipun dengan berbagai pergumulan yang telah kita hadapi. Dan kalau pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Dan kita percaya Tuhan yang sudah menyertai kita di tahun 2020 adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang setia, yang akan memimpin dan menyertai kita memasuki menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Oleh karena itu saat ini kembali kita mau bersama-sama bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, terlebih buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Terima
sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersama-sama beribadah dan menyembah Tuhan. Saat ini Bapa, kami siap menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh melawat setiap kami, berkati setiap hamba-hamba yang akan melayani, berkati sakramen perjamuan kudus yang akan kami laksanakan, berkati persembahan yang sudah kami persembahkan maupun yang akan kami persembahkan. Kiranya semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah ibadah kami ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kamu telah dari antara orang mati, naik ke surga ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian, berakar, bertumbuh dan berbuah. God
bersama-sama senantiasa tinggal di dalam Kristus, berakar di dalam Tuhan, sehingga kita boleh semakin bertumbuh dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, kita akan sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berteguh teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Edi Setiawan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian yang boleh mengingatkan kita, walaupun kita harus menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup kita, namun ketika kita tinggal dan berakar kuat di dalam Tuhan, kita masih bisa tetap bersyukur karena kita tahu, kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang selalu indah dan sempurna di dalam hidup kita, kebaikannya yang tidak pernah habis-habisnya, dan kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Ku bersyukur Bapa. Hanya
Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang beribadah. Kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan bagi kami hari-hari untuk kami jalani bersama dengan Tuhan. Secara khusus di minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Kami juga bersyukur karena di antara banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan, Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami belajar firman Tuhan. Oleh karena dia Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh sungguh menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kini biarlah kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami bersama-sama membuka hati dan pikiran kami, belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami semakin dalam mengenal Kristus dan hidup kami dikuatkan, diteguhkan di dalam iman. Bapak, terima kasih yang menyambut firman-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Cawang, selamat pagi. Saya percaya ya, di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru kita boleh bersama-sama memasuki dengan satu iman ya, satu kepastian bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, mari saya mengajak kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian ini, saudara. Saya mulai dari ayat yang ke-16. Lalu kemudian di bagian yang kedua kita juga akan membuka di dalam Kolose pasal 2 ayat 7 yang nanti menjadi nas pembacaan kita. Yang pertama yaitu Efesus 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Dan yang kedua Kolose 2 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan buat saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Efesus 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, di sepanjang tahun ini kita akan merenungkan satu tema besar, yaitu dewasa di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ini yang menjadi arah kita bersama menjalani kehidupan rohani bersama-sama, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan menuju kedewasaan rohani. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu berakar di dalam Tuhan. Tentu saudara, bagi tumbuhan ya, akar ini menjadi satu bagian yang sangat penting ya. Akar ini juga menjadi satu bagian di mana tumbuhan atau sebatang pohon itu bisa menyerap sari-sari makanan atau dalam istilahnya unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini untuk bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya sampai di situ bahwa akar ini bagi sebuah pohon ini berguna untuk menopang batang. Ya, sehingga semakin banyak akar, semakin dalam akar itu masuk ke dalam tanah, maka sebatang pohon ini juga akan semakin aman, semakin kuat, semakin teguh. Meskipun ada angin yang kencang, meskipun ada hujan yang besar, maka pohon ini akan tetap bisa berdiri dengan tegak. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, analogi ini digunakan oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan kehidupan orang-orang percaya. Ya, ini menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen di Kolose pada waktu itu, di mana pada waktu itu orang-orang Kolose sudah
mulai ya jemaat di Kolose, di lingkungannya mulai banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata di jemaat Kolose di sana ada satu ajaran yang berkembang bahwa menjadi orang Kristen ya itu tidak cukup hanya percaya kepada Injil, tetapi ada satu tradisi-tradisi yang dimasukkan menjadi satu syarat orang-orang dapat diselamatkan dan bisa masuk surga. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, tentu ini bertentangan dengan Injil, karena keselamatan itu tidak dipengaruhi atau tidak ditambah-tambahi dengan perbuatan baik kita atau tradisi-tradisi yang dimasukkan di dalamnya. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Juru Selamat pribadinya, maka seseorang itu diselamatkan. Ya, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, tetapi pemberian. Jelas bahwa keselamatan itu seutuhnya, sepenuhnya adalah oleh anugerah yang daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang-orang Kolose rupanya mulai ada sekelompok orang yang mengajarkan atau para guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa untuk menjadi Kristen atau untuk diselamatkan, maka sebagian orang mengajarkan supaya mereka menjadi Yahudi, ya, menjadi orang Yahudi. Lalu kemudian ada tradisi-tradisi Yahudi, tradisi-tradisi hukum Taurat yang juga harus dilakukan. Nah, saudara, ajaran-ajaran ini mulai menggerogoti yang menjadi ancaman bagi orang Kolose. Saudara, bagaimana supaya orang-orang atau jemaat Kolose tidak terpengaruh oleh kehidupan atau ajaran yang demikian? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, untuk dapat berdiri dengan teguh, maka jemaat harus mengakar kepada kebenaran firman Allah. Orang-orang Kristen harus berakar dan bersumber dalam kehidupan rohaninya hanya kepada Kristus. Ini menjadi kunci bagi kehidupan Kristen yang kokoh. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus, saya memperhatikan seringkali orang-orang Kristen berhenti bertumbuh ketika dia sudah dibaptis dan merasa bahwa dia sudah menjadi anggota sebuah gereja. Yang penting hari Minggu datang ke gereja, ya. Yang penting sudah memberikan persembahan, yang penting aktif ya ikut melayani. Saudara, lalu kemudian orang-orang Kristen merasa bahwa saya sudah menjadi orang Kristen yang baik. Saudara, apa artinya berakar di dalam Tuhan? Orang-orang Kristen ketika dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula kepada Allah, ini yang terus berkembang, ini yang terus bertumbuh, ini yang terus semakin luas, semakin dalam di dalam pengenalannya akan Kristus. Itu sebabnya ibadah tidak hanya cukup hari Minggu, ya, bahkan ada pelayan-pelayan Tuhan yang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saudara, Minggu 2 kali bisa datang ke gereja. Tapi di luar itu dia tidak melakukan apa-apa. Saat teduhnya bolong-bolong, baca Alkitab kalau ingat, apalagi kalau kita kurang bisa membaca, saudara, ya. Kita sudah hanya merasa cukup kalau kita datang beribadah hari Minggu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya merasa ini menjadi bagian yang sangat penting ya bagi orang-orang percaya, sehingga kita tidak mudah terpengaruh, kita tidak mudah goyah ketika ada pengajaran-pengajaran yang kita terima selain daripada pengajaran Injil. Oleh karena itu, berakar di dalam Tuhan artinya adalah bahwa segala sumber di dalam kehidupan rohani kita hanya kita peroleh di dalam pengenalan akan Kristus melalui firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, betapa pentingnya orang-orang Kristen setiap hari belajar firman Tuhan, setiap hari membaca firman Tuhan, setiap hari memahami apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan. Karena sumber utama di dalam pertumbuhan kita adalah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara,
yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, hidup yang bersumber kepada firman Tuhan. Demikian. Kalau kita dalam segala pergumulan kita, hal-hal yang akan kita lakukan, ya, pekerjaan-pekerjaan kita, lalu kemudian karir kita, apakah kita sungguh-sungguh kita sudah bangun di dalam Tuhan, meminta petunjuk Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Ini menjadi satu indikasi bagaimana kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak sedikit justru orang-orang Kristen yang mengabaikan Alkitab. Ya, jadi kalau ada persoalan, ya kira-kira kita dalam kebimbangan, keraguan, dibenturkan dengan tradisi, kira-kira ini boleh saya lakukan atau tidak, saudara tidak dibandingkannya, tidak dilihatnya berdasarkan Alkitab, tetapi sebaliknya justru dilihatnya berdasarkan ajaran dari nenek moyang. Ya, ini dari dulu boleh dilakukan. Ya, ini boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan. Sementara yang dilakukan ini bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, dengan demikian artinya adalah bahwa orang Kristen masih menempatkan tradisi kebudayaan itu di atas otoritas Alkitab. Sementara orang-orang percaya seharusnya menempatkan Alkitab ini menjadi suatu otoritas tertinggi, rujukan paling tinggi yang harus kita taati di dalam kehidupan Kristen. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tentu hari-hari ini, ya, ini baru hari yang ketiga di tahun 2021. Ini adalah waktu-waktu yang paling baik untuk kita bisa mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hidup kita, dan kembali saudara berkomitmen di hadapan Tuhan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, berakar, ya, berkomitmen untuk belajar firman Allah setiap hari, karena hanya itu kunci dari kehidupan pertumbuhan rohani kita menuju kedewasaan. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita bersama-sama, ya, memulai tahun yang baru ini, membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, supaya kehidupan kita semakin kokoh. Saya percaya saudara, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita mundur dari Tuhan. Bukan hanya kesulitan yang kita hadapi bersama-sama, mungkin ada persoalan-persoalan, budaya-budaya yang saat ini terus menggerogoti kehidupan orang Kristen. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua saya mengajak kita melihat dari ayat yang ke-7 ini, saudara. Hendaklah kamu bertambah teguh, dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kepenuhan hidup di dalam Kristus ini hanya dapat terjadi apabila orang yang telah menerima Kristus itu tetap di dalam Dia. Ya, tetap di dalam Dia artinya adalah bahwa dia tidak mudah berubah, tetap teguh, ya, tidak mudah terpengaruh, tidak terombang-ambing, dan bahkan yang pasti adalah bahwa dia tidak akan berubah iman kepada yang lain. Saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan hidup yang tetap di dalam Dia? Ya, saudara punya cara nggak selain kita terus mengenal Allah lebih dalam lagi? Rasul Paulus di bagian yang lain mengatakan, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keempat hal ini menjadi satu indikasi, ya, menjadi hal yang bisa mengevaluasi kita apakah kita sungguh-sungguh sudah dibangun di dalam kebenaran yang hakiki, yaitu firman Allah. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam satu kebenaran dan kita berakar di tempat yang benar, berakar di dalam satu keadaan yang benar, berakar menjadi orang Kristen yang memang berdasarkan kebenaran firman Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, ini menjadi satu bagian yang menjadi renungan kita pada kesempatan pagi hari. Kehidupan ibadah kita, kehadiran kita di gereja, ini merupakan satu bangunan yang bisa dilihat, yang didasarkan kepada kebenaran
iman kepada Kristus. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama dalam pertumbuhan rohani kita. Kita dasarkan kepada firman Allah. Firman Allah menjadi satu otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Ketika firman Allah kita baca, kita renungkan, mengajar kita, mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Saudara, mari kita tunduk. Kita tunduk kepada kebenaran dan kita taati kebenaran. Ketika firman Tuhan yang kita baca menunjukkan, mengingatkan dosa-dosa kita, saudara, mari kita tunduk. Bagaimana, saudara? Tunduk, meninggalkan segala dosa dan kembali kepada kebenaran firman. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus, banyak orang-orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, ya, ketika dia datang ke gereja menjadi orang yang sangat baik, menjadi orang yang sangat ramah, tetapi di luar gereja orang percaya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dalam dosa, berkata-kata yang tidak senonoh, melakukan hal yang bertentangan justru dengan pengakuannya bahwa dia adalah seorang yang percaya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membangun kehidupan iman kita, berjalan di dalam perjalanan rohani di sepanjang tahun ini, berakar di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber kehidupan rohani kita untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Tanpa kita berakar di dalam Tuhan, kehidupan rohani kita tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Kita tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Sementara kalau kita melihat di bagian-bagian yang lain dalam firman Tuhan, mujizat terjadi ketika seseorang mentaati firman Allah. Ya, contoh sederhana, misalnya mujizat Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Didahului dengan apa, saudara? Dengan ketaatan orang-orang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ambillah tempayan-tempayan, isilah tempayan itu dengan air, dan sampai di situ baru Tuhan mengatakan cedoklah air. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak mujizat yang dicatat di dalam Alkitab yang selalu dimulai dari ketaatan kita, ketaatan orang itu untuk melakukan kebenaran sesuai dengan yang benar-benar. Saya juga percaya bahwa ada mujizat-mujizat Allah setiap hari terjadi dalam hidup kita. Dimulai dari mana, saudara? Dari ketaatan kita kepada kehendak Allah. Biar hari-hari ini, waktu-waktu ini boleh menjadi waktu yang baik untuk kita kembali membangun komitmen kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita mengalami kehadiran Allah, mengalami mujizat Allah setiap saat. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau firman Allah sudah kami baca dan kami renungkan, ajar kami untuk menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang percaya yang tidak berhenti bertumbuh, yang boleh terus semakin dalam berakar di dalam Tuhan, yang boleh terus menghasilkan buah-buah, baik buah pertobatan, buah jiwa-jiwa baru yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu bersama dengan jemaat Tuhan, kami boleh bersama-sama membangun komitmen kami, membangun keintiman kami secara rohani dengan Tuhan, sehingga mujizat boleh terjadi, boleh kami alami setiap hari dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan tilik setiap hati kami, Tuhan tilik setiap pribadi kami. Ketika Tuhan jumpai ada dosa, pelanggaran, kesombongan dalam hati kami, Tuhan taklukkan kami bersama di bawah kaki Yesus. Ajar kami untuk merendahkan diri. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga perjamuan kudus yang kami ikuti tidak mendatangkan hukuman bagi kami, tetapi membangun kehidupan iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih atas segala kemuliaan bagi-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa. Amin. Saudara, kita persiapkan diri kita. Kita naikkan pujian karena Allah cinta. Silakan para baik secara tercik maupun secara selang. Jikalau saudara sudah dibaptiskan baik di gereja ini maupun di gereja lain, saya berikan kesempatan bagi saudara untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tapi saya mengimbau bagi saudara sekalian atau simpatisan yang belum menyatakan iman melalui baptisan kudus, saya mengimbau supaya saudara tidak ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Baik, semua sudah mendapat roti, saudara. Mari kita berdiri. Kita buka di bagian roti, saudara. Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan makanlah. Perbuatan ini senantiasa menjadi peringatan anak-anak." Mari kita makan bersama-sama, bukan maskernya, saudara. Kalau sudah, mari kita buka di bagian anggur. Mari kita angkat salam bersama-sama.
Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, "Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah, perbuatan senantiasa menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa, doa syukur menyatakan kasih untuk Ibu Indawati mimpin kita. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menolong setiap kami agar iman kami semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh mengingat segala kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan. Tolong kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan segala kelemahan itu. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan pada jalan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, tetap begini, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian usul ini. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Kami rindu Tuhan memperlengkapi menolong setiap umat Tuhan di sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, bahkan sepanjang tahun. Tuhan yang terus menyertai menolong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu kiranya Tuhan memberkati setiap umat. Semua Tuhan yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Amin.